Oke, selamat malam semuanya. Saya Vanka Gemiasa lagi. Di sini saya akan memberitahu beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik dari hasil kerja saya sebelumnya di proyek akhir. Mulai dari business understanding. Jadi PayNow ini sebenarnya platform pembayaran digital yang melayani berbagai jenis transaksi seperti transaksi antar pengguna dan lain-lain. Nah, di sini ada masalah yaitu banyak terjadi transaksi fraud. Jadi kita di sini harus menganalisis masalah-masalah tersebut. Nah, jadi tujuan utama dari analisis ini sebenarnya untuk mengidentifikasi pola-pola dan karakteristik transaksi yang berisiko eh, ada fraud gitu, sehingga kita bisa memberikan wawasan atau insight untuk pengembangan sistem peringatan dini. Jadi nanti kita bisa membantu tim risk and compliance dalam mengambil keputusan. Gitu. Lalu kita bisa membuat beberapa pertanyaan yang bisa dijawab gitu, seperti bagaimana cara membedakan transaksi fraud dan non fraud secara statistik gitu ya. Baru fitur apa yang paling berpengaruh terhadap munculnya fraud dan bagaimana aturan sementara sebelum diterapkannya model machine learning. Jadi sasaran akhirnya itu kita bisa menghasilkan laporan yang dapat mengidentifikasi pola penting pada data transaksi. Lalu menyusun rekomendasi deteksi fraud berbasis logika bisnis serta memberikan dasar terhadap bagi tahap feature engineering untuk pemodelan berikutnya. Nah, lalu di data understanding, di file tersebut, datasetnya itu ya berisi tentang transaksi-transaksi lah ya. Tapi nanti di hasil pemisahan awal ini kita dapat bahwa dataset memiliki, oh oke, di dataset ini kita punya 331 baris dan 9 kolom gitu. Sehingga ada juga beberapa kolom yang mengandung nilai kosong, yaitu transaksi amount, device ID, IP address, billing country, dan is fraud. Lalu banyak juga kolom transaksi amount yang awalnya itu tipenya objek karena mengandung simbol dolar. Jadi kita perlu konversi ke tipe numerik agar bisa dianalisis. Lalu kolom is fraud merupakan itu label winner dengan nilai nol dan transaksi normal untuk transaksi normal ya. Dan saat itu untuk transaksi fraud. Jadi secara umum data menggambarkan kondisi realistis pada sistem pembayaran digital di mana sebagian besar transaksi valid. Lalu di data cleaning kita membersihkan data. Di tahap pertama itu transaction time itu diubah ke format datetime agar bisa digunakan untuk analisis berbasis waktu. Ini sudah saya jelaskan juga di Jupyter Notebook, jadi masih bisa. Lalu eh, kita masuk ke deteksi outlier ya. Jadi kalau deteksi outlier di sini saya menggunakan metode IQR pada kolom transaksi amount. Jadi ditemukan nanti ada 16 transaksi dengan nilai jauh di atas rata-rata yang kemungkinan mewakili aktivitas tidak biasa atau adanya indikasi penipuan. Ada juga terdapat 3 baris data yang duplikat. Nah, jadi kita bisa hapus agar analisis lebih akurat lah. Nah, jadi kita setelah ini bisalah kita melakukan eksplorasi data. Kalau grafik-grafik dari eksplorasi data ini sudah saya sediakan juga di Jupyter Notebook. Tapi sini akan saya jelaskan beberapa eh, apa aja yang saya jelaskan di grafik tersebut. Jadi kalau yang pertama itu distribusi jumlah transaksi, yang kedua nanti visualisasi box plot itu lebih ke arah sebaran nilai yang lebih ekstrim pada transaksi fraud. Lalu nanti analisis ketiga itu nanti saya menunjukkan kalau fraud itu lebih tersering pada malam hari atau waktu-waktu tergantung waktu-waktunya. Yang keempat itu berdasarkan device. Jadi device apa yang cenderung lebih banyak melakukan fraud. Yang kelima itu hasil korelasi ya, antara variabel numerik melalui heat map yang menunjukkan hubungan antara jumlah transaksi dan status fraud. Nah, eh, lalu sintesis temuannya tadi itu dan rekomendasi para para pemodelan ya. Dapat disimpulkan sebenarnya ada beberapa indikator penting yang berpotensi besar menjadi dan dalam mendeteksi fraud gitu. Nilai transaksi yang tinggi, waktu transaksi pada malam hari, serta perangkat yang berulang kali terlibat dalam aktivitas mencurigakan menjadi ciri yang paling menonjol. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil di akhir gitu. Jadi analisis ini sebenarnya memberikan gambaran jelas tentang bagaimana aktivitas fraud terbentuk di sistem PayNow yang menunjukkan kalau lebih sering terjadi pada nilai besar di waktu-waktu tertentu dan sering melibatkan perangkap yang sama secara berulang.
Hasil ini memberikan nilai strategis bagi PayNow dalam memperkuat sistem deteksi dini dengan menerapkan pengawasan tambahan pada waktu dan kategori transaksi yang berisiko. Perusahaan dapat mengurangi potensi finansial serta menjaga kepercayaan pengguna. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar penting untuk pengembangan model deteksi fraud berbasis machine learning yang lebih canggih nanti di masa depan. Dengan memanfaatkan insight dari analisis ini, PayNow dapat bergerak menuju sistem keamanan transaksi yang lebih bagus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.